Saya baru kunci buka kamar itu, kamar mandi itu. Tiba-tiba itu semua peralatan mandi itu jatuh seperti yang dihempaskan gitu. Tiba-tiba saya buka kamar mandi, tahu enggak? Saya ketemu apa? Saya berpapasan dengan perempuan, tapi itu cuma sekejap. Perempuan, rambut panjang, melintas, dia menuju ke jendela. Dia keluar? Keluar, dia dari arah pintu, dari pintu masuk kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sutrani Aulia, mengundang narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Bang Bet. Beliau akan berbagi kisah mistis yang dialaminya pada saat berkunjung di salah satu daerah dengan tugas Sulawesi Tengah. Iya, daerah Bekas. Petobo. Cerita ini terjadi baru-baru ini, akhir Juli, 31 Juli, tepatnya 31 Juli. Tempat, waktu, dan posisinya ini ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu. Masih ingat enggak peristiwa gempa dan tsunami yang 2018 itu? Oh iya. Ini salah satu tempat yang terparah juga kenanya, tepatnya di daerah seputaran Petobo itu. Petobo. Itu ada penginapan, bukan hotel ya, penginapan yang imbasnya juga termasuk dia yang cukup parah karena sudah sebagian sudah hilang. Jadi yang tersisa itu penginapan itu cuman sisa mungkin ada 6 kamar lah. Biasa dipakai untuk para pekerja-pekerja mobil kanvas yang transit, yang mau ke Poso, kemana, ke Tentena, kemana semua. Saya milih tempat itu karena murah. Dari penginapan, tidak usah saya sebut namanya lah. Yang jelas dia ada di sekitar Petobo. Nah, saya pilih tempat itu tadinya lewat. Jadi lewat situ saya lihat ada penginapan murah, tapi memang dari tampak dari luar itu penginapan masih gimana? Seperti kurang terurus. Mungkin karena lama kosong ya. Lama kosong, tapi masih official itu masih ada. Cuma lampu di sana memang tidak seterang awal-awal saya sering lewat dulu. Tidak sebenderang yang awalnya. Sekarang lampunya sudah remang-remang. Maklumlah penginapan murah. Jadi saya masuk lah. Nah, posisi saya waktu itu di 31 Juli saya masuk. Kebetulan yang layanin saya front office itu cowok. 1 orang. Saya nanya, di dalam ada berapa kamar? Dia bilang 6 atau 7 kamar kalau tidak salah itu. Saya di mana? Saya di lantai 2. Ada penghuninya lain enggak? Dia bilang kebetulan bapak sendiri. Ini masih kosong. Biasanya kalau pada musim-musim awal-awal pekan itu dia ini Terisi. penuh, terisi. Jadi kebetulan saya kosong. Saya bilang oke lah. Saya juga melihat front office ini awalnya saya jadi ngeri-ngeri sedap, seperti misterius sekali ini orang. Kenapa? Tidak ada senyumnya, tidak ada ini, tatapannya tajam ke saya. Jadi saya membayangkan situasi itu pada saat ini hotel penginapan ini korban yang terkena imbas dari tsunami. Jadi pikiran saya terganggu, padahal mungkinkah ini orang beneran atau halusinasi saya atau arwah gentayangan atau bagaimana. Tapi saya coba buang jauh-jauh.
Saya oke lah, karena saya sudah mengantuk sekali kan. Dikasih lah, tapi kunci saja, dia tidak ngantar. Jadi dikasih kamar 703. Saya ke atas. Keanehan yang saya dapatkan waktu saya naik ke tangga, ini seperti bulu kuduk saya berdiri, seperti seret gitu. Tiba-tiba, kenapa jadi begini? Saya langsung selalu teringat di sini yang paling keras ini, di Petobo ini yang paling keras, kena dampak tsunami-nya. Lanjut. Terus? Nah, saya jalan lah. Kebetulan juga itu sudah pukul 9 malam. Oh iya. Jam 21 ya. Saya karena lelah, ini udah. Diam-diam saya, di pikiran saya mau datang sini, mau istirahat, mau tidur, besok pagi ini rolling lagi. Masuk. Kenapa pada saat saya memasuki di 702 itu, saya melewati kamar itu pintunya memang terbuka, maksudnya tidak rapat. Jadi kelihatan celah itu, bahwa pintu itu tidak rapat. Padahal situasi di lantai 2 ini kosong semua. Jadi saya punya di 703 kan, yang saya tempati. Di 702 itu tidak rapat. Pas saya lewat, tiba-tiba dia bunyi sendiri, buk, kayak terkunci, kayak ada yang dorong dari dalam, seperti ada yang dorong dari dalam. Tak. Di situ mulai saya kaget, astagfirullah. Nah, tiba-tiba ini bulu kuduk saya merinding. Saya bilang, kalau saya begini, ini pasti ada yang tidak beres ini. Pasti ada yang aneh-aneh, pasti ada yang aneh. Tapi saya coba berhenti sejenak, dan saya tatap kembali, lihat kembali itu pintu. Ternyata udah tidak goyang lagi. Dia sudah rapat. Tadinya kan tidak rapat. Nah, pas saya udah masuk di kamar 703 itu, lampunya cuma satu yang menyala. Jadi saya klik menyala. Memang rapi, kelihatan tertata. Cuma lampunya kan tidak terurus lagi. Sisa satu. Tadinya itu lampunya 3, 2 itu tidak berfungsi, cuma satu yang berfungsi. Kamar mandi terbuka. Saya masuk. Tiba-tiba itu kan jendela agak terbuka. Jendelanya terbuka. Oh iya. Nah, pas ketika saya sudah mulai meletakkan barang-barang saya di tempatnya, itu suara angin, tahu enggak? Kayak orang menangis. Suara apa? Angin. Kayak orang betul. Oh iya. Yang bertiup dari jendela itu, sampai saya merinding. Saya pikir suara orang, ternyata suara angin. Itu angin kayak suara orang menangis. Mungkin lantaran kencangnya itu angin. Jadi saya sempat bilang, astagfirullah. Saya bayangkan lagi Petobo. Di sini tempat yang paling parah ini. Otomatis korbannya banyak berjatuhan di sini. Entah, ya mudah-mudahan tidak seperti yang saya bayangkan kan. Salah satu arwah yang gentayangan atau bagaimana. Tapi saya coba tegar. Saya tutuplah jendelanya. Kentara itu, saya tutup jendela itu, angin masih bunyi. Tapi sudah volumenya makin kecil. Tiba-tiba sudah setelah saya tutup begitu, saya mau berada ke kamar mandi. Saya ceritanya mau masuk kamar mandi, mau mandi, mau keramas, mau apa. Sudah tersedia kan di hotel itu, sudah tersedia dia punya bathtub, perlengkapan mandi itu. Jadi saya baru kunci buka kamar itu, kamar mandi itu. Tiba-tiba itu semua peralatan mandi itu jatuh seperti yang dihempaskan gitu. Peralatan mandi itu semua, sabun, odol, sikat gigi, seperti ada yang sengaja labrak-brak, jadi terhambur. Padahal tidak ada orang-orang. Padahal tidak ada orang-orang. Asli saya merinding itu hari. Nah, setelah itu saya tenangkan diri saya coba minum.
Saya bilang dalam hati saya ini tinggal penghuni sendiri di sini, di lantai 2, sendirian. Kata ini tidak ada, kosong di lantai 2. Tapi kenapa saya dapat keanehan-keanehan begini? Entah kebetulan atau entah bagaimana ya. Iya. Tapi saya coba untuk masuk. Mandi aman, sikat gigi semua selesai. Dan tiba-tiba saya buka kamar mandi, tahu enggak? Saya ketemu apa? Saya berpapasan dengan perempuan, tapi itu cuma sekejap. Perempuan, rambut panjang, melintas. Dia menuju ke jendela. Dia keluar? Keluar, dia dari arah pintu. Dari pintu masuk kan situasinya begini, kamar mandi ini pintu masuk ini. Itu perempuan seperti kapas asap. Jelas, bahkan saya pun disentuhnya, sepertinya tembus ke belakang saya itu. Saya masuk ke badan saya, tembus. Tapi saya balik ke sini, dia terus ke jendela itu tadi yang ada suara itu. Perempuan cantik. Astagfirullah. Jadi saya pikir, waduh, katanya kalau ditabrak yang begitu kenapa? Saya jadi khawatir kan. Jadi saya cubit. Ini tidak beres ini, saya tidak tahan pada situasi seperti itu. Saya tenangkan diri saya coba minum. Saya mau tunggu lagi apa yang terjadi berikutnya. Ternyata mulai dari situlah kejanggalan itu saya sudah dapat. Mulai dari situ jendela terbuka lagi. Brak. Terbuka sendiri, trak. Sudah itu tertutup lagi, entah angin entah apa, terbuka lagi. Pintu kamar mandi juga dihempaskan lagi, brak. 2 kali dihempaskan. Yang tadinya saya sudah atur kembali itu peralatan mandi. Kenapa dia berpindah? Yang tadinya sudah di wastafel itu tertata rapi, saya masuk, dia sudah berpindah seperti ada yang habis pakai. Berpindah ke dekat ini yang di pojok wastafel itu. Dan odolnya itu dalam keadaan terbuka. Tubenya itu terbuka. Kayak dipakai? Kayak habis dipakai, baru kelihatan masih ada bekas air. Saya bilang, waduh, bahaya. Lama-lama kalau saya tidur, saya ketindisan atau saya di gimana ini. Saya sendiri. Jadi saya putuskan, saya tidak mau kasih lihat rasa takut. Saya pelan-pelan atur barang saya. Pelan-pelan. Saya keluar pelan-pelan. Dengan niat, saya tidak mau di sini lagi. Saya mau pindah cari penginapan lain. Saya mau cari penginapan lain. Nah, pada saat saya turun, ternyata di front office itu kosong. Saya seperti masuk ke dunia lain sebenarnya ini hotel ini. Terus itu yang antar tadi? Tidak ada penghuninya. Tidak ada penghuni. Dan ketika saya turun dari lantai 2 ke lantai 1, nah disitulah saya melihat keanehan yang terjadi lagi. Saya turunnya itu jam 10 malam, ya kurang lebih sekitar itu. Karena rencananya kan mau pindah hotel. Saya lihat apa yang terjadi itu di lantai 1, tidak seperti awalnya saya datang, bersih, kinclong. Pas yang saya turun itu, ternyata yang saya dapat itu kursi, sofa itu sudah dibungkus kain putih. Sudah semua sofa itu terbungkus kain putih. Dan lantainya semua itu tidak terawat, seperti sudah lama kosong. Banyak sampah berserakan. Saya coba menuju ke front office itu, ke resepsionis. Disitulah keanehan lain muncul. Saya lihat uang pembayaran saya untuk penginapan yang saya kasih semalam itu masih ada di situ, padahal semalam itu diambil. Duitnya diambil, duit sewa kamar itu diambil 150.000. Masih terletak di atas itu, di dekat bel itu, bel meja itu. Makanya saya coba terus pukul-pukul itu bel meja dengan berharap ada orang yang akan muncul. Ternyata tidak ada.
ternyata barang ini barang sudah kosong. Jadi semalam itu saya masuk, mungkin mata saya yang disulap bagaimana ya, seperti kelihatan bersih, seperti saya dilayani seorang laki-laki, front office, resepsionis, dilayani dengan tatapan tajam. Cuman satu kata, di atas itu tidak ada orang, cuma bapak saja, dikasih kunci. Saya ngasih duit juga sewa kamar itu, dia juga tidak bilang-bilang, tapi dia sempat pegang itu uang. Dan anehnya waktu saya turun, uang itu ada di atas front office itu, di atas resepsionis, masih utuh. Kebetulan yang sebelum saya turun kan saya sudah pesan Grab mobil. Rupanya itu Grab dari tadi nungguin saya di depan. Nah, setelah itu sudah ada Grab, saya langsung keluar. Tahu enggak, pintu yang tadinya terbuka sudah tertutup tapi tidak terkunci. Akhirnya saya jalan, dan sebelum saya terlalu jauh meninggalkan lobi itu, saya sempat balik kanan. Ternyata lampu itu mati, tidak ada cahaya, tidak ada sama sekali. Sama rumah kosong, persis dengan rumah kosong. Nah, sampai di itu, di mobil, kata si Grab, "Bapak yakin Bapak yang mesan ini?" Saya bilang, "Iya, kenapa?" "Ini Bapak nginap di sini." Saya bilang, "Tadinya mau nginap, tapi banyak keanehan-keanehan yang terjadi." Katanya, "Pak, halo, Bapak ini orang yang kelima yang manggil saya ke sini. Penumpang saya semua rata-rata begini." Maksudnya, ini hotel sudah tidak berfungsi, Pak, sudah lama tutup. Sejak kejadian tsunami dan gempa itu, sebagian di belakang ini kan tertimbun tanah, terisap tanah. Mungkin ada para tamu dan ofisial itu ikut jadi korban di sini, di hotel ini. Makanya saya merinding juga lihat Bapak keluar di saat dari ini gelap-gelap. Saya bilang, "Iya, semalam itu saya sempat komunikasi dengan resepsionis di situ, laki-laki." Kata si sopir, kata si driver ini, dia bilang, "Astagfirullah, berarti semalam Bapak itu berkomunikasi dengan arwah gentayangan." "Benar, Pak, ini sudah lama sekali tutup ini. Pintunya aja itu sudah tidak terkunci, sudah dibiarkan begitu. Pagarnya tidak terkunci. Lampunya semua mati. Ini betul-betul jadi hotel penginapan yang mati, kosong, lama tidak berfungsi." Jadi semalam itu Bapak berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal mungkin, Pak. Saya bilang, astagfirullah, mungkin ya. Karena sejak saat dari awal saya sudah merasakan berbagai keanehan, berbagai kejanggalan yang terjadi di sini. Dia bilang, "Iya, Pak, ini sebagian, Pak. Di belakang itu habis. Ya, habis karena terutama ini bagian belakangnya ini, dia mendapatkan tempat yang paling keras kena gempa itu. Makanya sebagian ini hilang. Yang ada itu tinggal sepotong itu, tinggal berapa kamar itu, mungkin sekitar 6 kamar berapa." Jadi saya sempat berdiri terus tertegun sambil melihat ke belakang. Astagfirullah. Jadi semalam ini saya berinteraksi dengan makhluk halus ya. Dan hati saya, Allah masih tolong saya. Entah bagaimana jadinya kalau saya sudah tidur di situ, kalau saya sempat nginap di situ. Sudah tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Nah, setelah itu si sopir bilang, "Bapak mau kemana sekarang? Yakin mau pindah hotel?" "Iya, mau ngapain di sini?" Sambil di jalan itu, si sopir itu bercerita terus, "Pak, sudah yang saya hitung sudah lima orang yang kejadiannya seperti Bapak ini, masuk ke tempat yang salah."
Tapi untung semua masih tertolong. Dan rata-rata laki-laki, Pak. Saya bilang iya, karena tidak ada saya lihat aktivitas lain selain laki-laki di situ. Hanya ada satu orang itu, si front office itu, si resepsionis yang laki itu. Saya sempat bayar duit itu, sempat bayar untuk sewa hotel 150.000 semalam kan. Dia pegang, dia terima duit itu. Tapi waktu saya turun tadi, kenapa duit itu masih ada di situ? Yang anehnya tidak ada orang-orang di situ. Seperti memang sudah lama kosong. Duitnya masih terletak rapi di atas meja resepsionis, di samping bel itu. Astagfirullah Bapak. Tapi ketawa si sopir. Ya sudahlah Pak, ini pengalaman ini memang sejak pasca tsunami ini banyak kejadian-kejadian aneh di sekitar sini, bukan cuma di sini saja, di Pantai Talise, di mana banyak kejadian-kejadian aneh yang menurut ke mistis. Nah, mulai dari situlah saya tenangkan diri, saya coba mengingat-ingat kembali. Ternyata perjalanan saya kali ini cukup unik. Saya bertemu langsung, berinteraksi langsung dengan arwah, salah satu arwah mungkin korban tsunami. Semoga diampuni dosa dan terima amal ibadahnya. Amin ya Allah. Demikianlah kisah saya, Mbak. Makanya pas saya balik ke Makassar langsung saya mau tuangkan ke dalam satu cerita ini.